Halo zodiak Taurus, di sini aku akan mencoba membacakan tarot untuk kalian ya. Mudah-mudahan resonate. Oke, lanjut aja ya. Oke, zodiak Taurus. Di sini aku udah ngambil oracle, yaitu this could be the one. Kemudian tarotnya ada Strange, ada the Lovers, ada juga King of Cup, ada Six of Pentacle, ada the Empress, Five of Pentacle, Page of Wand, Three of Cup, Four of Pentacle. Okay, this could be the one. Ini bisa jadi tentang romance, bisa juga tentang karir ya, tentang karir. String, kamu tuh punya sesuatu yang sudah matang gitu. Apa itu? Bisa tentang ilmu, bisa tentang kemampuan ya atau skill, itu kamu sudah memilikinya tentang sesuatu itu dan itu sudah ada dalam dirimu. Kamu berani, kamu mampu, hanya saja kamu masih mempertanyakan, masih meragukan kemampuan yang kamu punya. Nampaknya kamu di sini tuh orangnya tuh agak pemalu ya, atau pendiam atau introvert gitu, seperti itu. Jadi di sini ada the Lovers. The Lovers nih adalah kartu tentang hubungan yang saling mengikat. Ya, hubungan yang saling mengikat. Hubungan saling mengikat itu tidak harus tentang pasangan ya. Bisa tentang antara kamu dan tempat kerjamu gitu ya, dengan perusahaanmu seperti itu ya. Nah, ini sangat mengikat dan kamu akan terus bergantung pada hubungan ini gitu. Kamu memang nampak lelah dalam keterikatan ini ya. Kamu nampak memang kadang lelah gitu ya. Kalau misalkan tentang suatu hubungan percintaan, bisa jadi kalian tuh hubungan itu on off gitu loh. Entah bisa kamu atau dia yang datang dan pergi sesuka hati gitu. Tiba-tiba ketika dia atau kamu ingin datang atau merasa rindu, dia akan datang. Tapi ketika dia merasa lelah atau ingin sendiri, dia akan pergi tanpa mengucapkan satu patah kata pun, seperti itu ya. Kalau ini hubungan romance. Tapi kalau misalnya ini tentang sesuatu di luar romance, itu bisa mungkin karena bobot dari suatu pekerjaan itu berat dan butuh tanggung jawab yang besar gitu ya. Jadi kadangan kamu bisa menjadi semangat, kamu bisa menjadi lelah secara tiba-tiba seperti itu ya. Karena kamu menumpuk pekerjaan atau
menyelesaikan pekerjaan sekaligus gitu. Ya, bisa jadi. Atau kamu bisa jadi juga pekerjaanmu itu memang banyak sekali dan itu menjadi tanggung jawabmu sendiri, seperti itu. Ya, walaupun misalnya pekerjaanmu itu secara tim, tapi kamu bertanggung jawab atas banyaknya pekerjaan, sehingga kamu merasa lelah pada dirimu sendiri dan pada pekerjaanmu, gitu ya. Nah, di sini ada sesuatu yang membuat kamu merasa menyesal. Apa itu? Ada rencana atau keinginanmu. Sebenarnya ini sudah tertanam di otakmu tentang sesuatu yang ingin dan sudah kamu rencanakan dan sudah ada di depan mata, gitu ya. Harusnya kamu ambil itu situasi itu atau sesuatu itu, tapi kamu tidak mengambilnya, gitu ya. Entah kalau misalnya ini tentang hubungan asmara, itu misal kayak gini, ketika kalian sedang on off gitu ya, kamu ingin melakukan sebuah tindakan. Misal kamu ingin memperjelas hubungan ini, kamu ingin mengatakan sesuatu dengan pasanganmu, kenapa hubungan ini bisa pergi dan datang begitu saja gitu, tapi tidak kamu lakukan seperti itu. Sehingga kamu merasa ini menyesal. Jadinya hubungan kamu begini-begini terus. Tapi karena the lovers ini adalah suatu keterikatan yang sulit untuk bisa lepas, ya, kecuali keinginan kuat kamu ingin melepasnya. Itu pun belum tentu ketika kalian berpisah akan benar-benar dari hati, itu tidak akan terkoneksi kembali. Tapi kalau udah the lovers nih datang, sebenarnya kalian selalu terkoneksi gitu ya. Itu pun secara tiba-tiba, walaupun secara fisik kalian tidak bertemu tatap muka, tapi secara hati kalian akan terkoneksi, ataupun secara pikiran kalian akan terkoneksi. Gitu ya, tiba-tiba keinget dia, tiba-tiba merasa rindu, tiba-tiba ingin bertemu dia, seperti itu ya. Nah, itu kalau secara hubungan. Tapi kalau misalnya ini tentang sebuah rencana pekerjaan, mungkin ada proyek yang tidak sempat kamu ambil atau tidak sempat kamu jadikan prioritas untuk kamu kerjakan terlebih dahulu. Atau bisa ada proyek yang lepas begitu saja, ya. Jadi tidak sempat kau ambil gitu, bahkan diambil orang gitu intinya ya. Tidak kamu fokuskan gitu ya, tidak kamu jadikan prioritas, seperti itu. Akhirnya kamu menyesal gitu ya. Nah, di sini bisa jadi pekerjaan atau hubungan ini masih baru ya, atau ada penawaran baru gitu ya. Kalau ini tentang hubungan, mungkin kalian bisa on off itu karena adanya tawaran baru atau mungkin adanya orang baru di sini. Ya, orang baru di antara kalian. Mungkin antara dia punya orang baru atau kamu punya orang baru atau kalian berdua ternyata bertemu dengan orang baru. Bisa. Jadi makanya hubungan asmara ini bisa on off gitu. Tapi kalau ini tentang suatu pekerjaan, tentang karir, ini ada suatu pekerjaan baru gitu. Ada tawaran baru gitu ya. Entah tawaran pekerjaan baru ya, atau ini proyek baru yang datang gitu. Nah, di sini kamu akan merayakan situasi ini ya. Mungkin situasi yang baru ini ya, yang ditawarkan baru-baru ini kepada kamu itu bisa mengobati atau bisa menggantikan sesuatu yang tidak kamu ambil kemarin gitu ya, yang bisa terlepas begitu saja itu. Nah, akhirnya ada yang tawaran baru, jadi bisa menutupi rasa bersalah dan rasa penyesalan yang kemarin.
Nah, kamu sekarang bisa merayakan, ya, bisa merayakan situasi ini, baik itu dengan teman-teman kantor atau teman-teman circle, gitu ya. Kalaupun ini tentang suatu hubungan, kamu merasa bahagia dengan pasangan barumu, gitu ya, dengan pasangan barumu. Nah, mulai dari sini, ini lebih ke eh, karir dan pentakel dan keuangan, ya. Mulai dari sini, ya. Tapi bisa juga sih ini tentang orang ini juga bisa berfokus pada misal kalau tentang koneksi hubungan itu bisa juga orang yang on off dengan kalian itu juga berfokus pada pekerjaan gitu ya, bisa juga berfokus pada pekerjaan. Bisa jadi ternyata dia bukan memiliki orang baru, ya, bukan memiliki pasangan baru, ternyata dia memiliki tawaran dari pekerjaan atau dia berfokus pada pekerjaan dia saat ini, tentang keuangan dia saat ini. Karena di sini ada Four of Pentacle, ya, Four of Pentacle, ya. Four of Pentacle ini itu kartu tentang eh, ke apa namanya keuangan, ya, pundi-pundi uang atau kekayaan dia itu sedang menurun, ya, sedang menipis gitu. Pentacles dia sedang ya bokek lah seperti itu, bokek. Kenapa? Mungkin dia ini orangnya eh, terlalu boros, bisa jadi ya, atau kamu nih orangnya terlalu boros, bisa terlalu boros. Ini nggak harus dia ya, pasanganmu, bisa jadi ini kamu gitu, sesuaikan dengan situasi aja. Bisa jadi ini kamu yang sedang keuangannya menurun karena kamu orangnya boros gitu. Eh, dan sebenarnya kamu ini juga orangnya baik ya, orangnya baik, suka memberi, suka menolong orang-orang yang membutuhkan gitu. Tapi di sini kelewat terlalu baik sehingga di sini hitungannya seperti kamu tuh boros, ya, menghambur-hamburkan uang kalau kamu punya uang gitu, ya, seolah-olah kamu di sini terlihat boros. Ya memang kalau kamu melakukan sesuatu secara berlebihan kan terlihat jadi boros kan, seperti itu. Nah, di sini adanya keinginan kamu untuk eh, merubah sikon, ya, merubah sikon yang tadinya itu kamu merasa sulit, eh, ingin stabil secara finansial gitu, secara finansial ingin adanya kestabilan dalam finansial. Juga ada yang ingin kamu kejar, ya, entah itu posisi dalam pekerjaan, ya, dalam pekerjaan atau sesuatu reward gitu, sesuatu reward, ya, entah kamu atau pasanganmu ini ceritanya, ya, ini intinya cerita ini itu tentang suatu hubungan ikatan yang sulit untuk dilepas, tapi kalian bisa on off seperti itu karena apa namanya sedang adanya penurunan finansial gitu ya. Nah, kalian itu berusaha untuk menaikkan derajat finansial kalian terlebih dahulu, itu keinginan kalian. Makanya kalian sekarang berfokus pada mencari keuangan, ya, mencari eh, apa keberlimpahan uang-uang itu, gitu ya. Ingin mendatangkan uang-uang yang banyak. Kalian ingin stabil secara finansial. Nah, di sini kamu memang kalian memang sedang terpuruk-terpuruknya gitu. Entah ada yang eh, ditipu mungkin oleh rekan kerja gitu ya, atau misalnya kamu meminjamkan uang dengan orang yang telah kamu tolong gitu.
meminjamkan uang, tapi ternyata ketika jatuh tempo harusnya pada rencana kalian itu untuk membayar uang itu, orang ini tidak juga memberikan uangmu gitu ya, sehingga kamu benar-benar merasa terpuruk di sini secara finansial, secara keuangan gitu ya. Jadi sebenarnya ini bukan eh, apa namanya adanya orang baru, tidak, tapi ini karena finansial yang sedang merosot gitu ya. Ini bisa jadi kamu, ini bisa jadi uh, pasanganmu ya. Jadi ini ada ceritanya tentang hubungan antara kamu dan pasangan ya, yang hubungan kalian sedang off gitu ya. Nah, sebenarnya hubungan kalian itu memang sering on off gitu. Tapi cerita untuk yang sekarang itu kenapa kalian sedang off gitu. Salah satu dari kalian atau bahkan kalian berdua itu sedang merosotnya finansial gitu. Sehingga kalian sedang berfokus pada pekerjaan untuk menstabilkan kembali finansial kalian. Nah, mungkin setelah dari finansial kalian seimbang ya, apa namanya ya, finansial kalian seimbang, kalian akan kembali lagi untuk bersatu, menjalin hubungan, akan adanya kabar ya, kabar baik, kalian akan uh, dekat lagi gitu ya, menjalin hubungan lagi, karena di sini kartu oracle-nya tentang this could be the one ya, you ready meet the romantic partner you seek. Nah, jadi memang kalian satu sama lain itu memilih pasangan kalian yang sekarang gitu, yang on off ini gitu ya, karena di sini ada the lovers, sesuatu hubungan keterikatan yang on off ya, pergi dan datang sesuka hati tanpa penjelasan sedikit pun, tapi selalu terkoneksi walaupun raga kalian, jiwa kalian jauh gitu ya, tetap akan terkoneksi. Ketika kamu tiba-tiba kangen gitu dengan dia, dia pun akan merasakannya. Nah, begitupun sebaliknya, jika dia merasa kangen, kamu juga akan merasakan apa yang dia rasakan. Seperti itu ya. Jadi ceritanya seperti itu. Cukup untuk pembacaan hari ini ya, untuk kalian zodiak Taurus. Mudah-mudahan pembacaan aku ini resonate dengan kalian. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan, masih ada pembacaan untuk berikut-berikutnya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.